Di sebuah desa kecil yang damai, hiduplah keluarga sederhana yang terdiri dari seorang ayah, ibu, dan putri mereka, Suri. Desa itu dikelilingi oleh hamparan sawah hijau dan hutan yang lebat, dengan udara segar yang selalu menyelimuti setiap sudutnya. Burung-burung bernyanyi riang di pagi hari, sementara angin membawa aroma tanah yang basah setiap kali hujan turun. Desa itu tampak seperti potongan kecil dari surga yang tersembunyi di kaki gunung. Pak Ramli, kepala keluarga, adalah seorang petani yang rajin dan tangguh. Setiap hari, ia bangun sebelum matahari terbit untuk pergi ke sawah. Dengan tangan yang kasar dan kulit yang mulai kecoklatan oleh sinar matahari, ia mencurahkan seluruh tenaga dan pikirannya untuk memastikan hasil panennya cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Pak Ramli adalah sosok yang rendah hati dan pekerja keras. Senyumnya hangat, meskipun seringkali ia harus bergulat dengan lelah setelah seharian bekerja. Bu Mirah, istrinya, adalah seorang wanita lembut yang penuh kasih. Ia selalu membantu suaminya di ladang saat dibutuhkan, tetapi sebagian besar waktunya ia habiskan di rumah, mengurus Suri dan pekerjaan rumah tangga. Tangannya cekatan memasak makanan lezat dari hasil kebun mereka sendiri. Setiap masakannya selalu mengingatkan Pak Ramli pada masa kecilnya, masakan yang sederhana, tetapi penuh cinta. Suri, anak sematawayang mereka, adalah gadis kecil berusia 10 tahun yang ceria dan penuh rasa ingin tahu. Ia sangat menyukai hewan dan menghabiskan banyak waktunya bersama dua sahabat terbaiknya, seekor kuda bernama Lintang dan seekor anjing bernama Genta. Lintang adalah kuda yang kuat dengan bulu coklat mengilap dan mata yang tampak selalu mengawasi. Sementara itu, Genta, anjing setia keluarga itu, adalah hewan yang ceria dengan bulu coklat keemasan yang halus. Kehidupan mereka sederhana namun bahagia. Rumah panggung mereka yang terbuat dari kayu berdiri kokoh di tengah hamparan ladang hijau. Pagi hari mereka diawali dengan kicauan burung dan suara ayam berkokok, sementara malam mereka dihabiskan dengan berbagi cerita di bawah cahaya lentera, ditemani suara jangkrik yang bersahutan. Pak Ramli sering berkata kepada Suri, kebahagiaan itu tidak harus mewah. Selama kita saling mendukung dan bersyukur, kita akan selalu merasa cukup. Kata-kata itu tertanam dalam hati Suri, menjadi pelajaran yang terus ia bawa dalam kesehariannya. Meski kehidupan mereka tampak damai, tantangan kecil sering datang, seperti cuaca yang tak menentu atau serangan hama pada tanaman. Namun, mereka selalu menghadapi semuanya dengan bersama-sama. Lintang dan Genta menjadi bagian penting dalam rutinitas keluarga itu. Lintang membantu Pak Ramli menarik gerobak hasil panen ke pasar, sedangkan Genta setia menjaga rumah, memastikan tidak ada bahaya yang mendekat. Setiap sore, Suri biasanya mengajak Lintang dan Genta berjalan-jalan ke tepi hutan. Mereka bermain di bawah pohon besar yang rindang, di dekat sungai kecil yang airnya jernih. Suri sering mengelus lembut leher Lintang sambil berbicara, seolah-olah kuda itu bisa mengerti setiap kata yang ia ucapkan. Genta, di sisi lain, akan berlari mengejar kupu-kupu atau menggonggong riang saat menemukan sesuatu yang menarik. Musim kemarau yang panjang membawa perubahan yang tidak diharapkan oleh siapapun. Udara kering terasa menusuk, debu beterbangan setiap kali angin bertiup, dan sumber air mulai mengering. Keluarga Suri tetap berusaha menjalani hari-hari mereka seperti biasa, meskipun hasil panen berkurang dan pekerjaan menjadi lebih berat. Namun, di tengah perjuangan mereka, sebuah musibah yang tak terduga menghantam. Awalnya, Pak Ramli merasa ada sedikit gatal di lengannya. Ia menganggapnya hanya iritasi biasa karena bekerja di ladang di bawah terik matahari. Namun, dalam beberapa hari, rasa gatal itu menyebar ke bagian tubuh lainnya. Kulitnya mulai memerah, mengelupas, dan mengeluarkan cairan bening yang membuatnya semakin tersiksa. Tidak lama setelah itu, Bu Mirah mulai merasakan hal yang sama. Awalnya ia mencoba menyembunyikan rasa sakitnya agar tidak membuat Suri khawatir, tetapi gejalanya semakin parah. Bu Mirah, yang biasanya lincah dan penuh energi, mulai terlihat lemah. Tangan-tangannya yang dulu cekatan mengolah makanan kini tampak penuh luka, membuatnya sulit melakukan pekerjaan rumah. Pak Ramli pun mulai kesulitan bekerja di ladang, karena tubuhnya terasa panas dan gatal yang tak tertahankan. Suri, yang masih terlalu muda untuk memahami situasi ini, hanya bisa memperhatikan kedua orang tuanya dengan penuh kecemasan. "Ayah, Ibu, kenapa tangan kalian jadi seperti itu?"
tanyanya polos suatu sore. Pak Ramli hanya tersenyum tipis, mencoba menyembunyikan rasa sakitnya. Ayah dan ibu hanya lelah, Nak. Tidak apa-apa, jawabnya, meskipun matanya tak bisa menyembunyikan kekhawatirannya. Namun, masalah tidak berhenti di sana. Warga desa mulai memperhatikan perubahan fisik pada Pak Ramli dan Bu Mirah. Desas-desus mulai menyebar, mengatakan bahwa keluarga Suri terkena penyakit kulit yang berbahaya dan menular. Suatu hari, tetangga mereka, Bu Janah, datang untuk memberi kabar buruk. Pak Ramli, maafkan saya, tapi orang-orang di desa sudah mulai membicarakan penyakit ini. Mereka khawatir penyakit ini akan menular ke anak-anak mereka, katanya dengan nada hati-hati, meskipun ada rasa takut dalam suaranya. Pak Ramli menunduk, merasa malu sekaligus putus asa. Ia tidak ingin menjadi beban bagi desa, tetapi ia juga tidak tahu harus berbuat apa. Kami tidak bermaksud menyusahkan siapapun, Bu Janah, jawabnya pelan. Tapi, tolong beri kami waktu. Saya akan mencari cara untuk menyembuhkan penyakit ini. Sayangnya, permintaan Pak Ramli tidak menghentikan gosip dan ketakutan yang menyebar. Beberapa warga desa mulai menjauhi keluarga mereka. Anak-anak yang biasanya bermain dengan Suri kini dilarang mendekat oleh orang tua mereka. Bahkan, ketika Suri pergi ke pasar untuk membeli kebutuhan rumah, para pedagang memberinya tatapan curiga, dan beberapa dari mereka enggan melayani. Ibu, kenapa mereka semua menjauhi kita? Tanya Suri dengan suara lirih setelah pulang dari pasar. Mata kecilnya tampak berkaca-kaca, tidak mengerti mengapa dunia yang biasanya ramah kini berubah begitu dingin. Bu Mirah hanya bisa memeluk anaknya dengan lembut. Mereka hanya takut, Nak. Mereka tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kondisi semakin sulit. Pak Ramli dan Bu Mirah semakin sakit, sementara pekerjaan di ladang terbengkalai. Suri yang masih kecil mencoba membantu sebisa mungkin. Ia memetik sayuran di kebun kecil mereka, memberi makan lintang dan genta, bahkan mencoba memasak meski hasilnya tidak selalu memuaskan. Di tengah semua kekacauan ini, hanya Lintang dan Genta yang tetap setia berada di sisi keluarga mereka. Namun, cobaan itu belum selesai. Suatu malam, kepala desa datang ke rumah mereka dengan wajah tegang. Ia didampingi oleh beberapa warga desa yang membawa obor dan tongkat, menciptakan suasana mencekam. Pak Ramli, kami harus bicara, katanya dengan nada tegas. Kami tidak bisa membiarkan penyakit ini menyebar. Demi kebaikan semua orang, kami meminta keluarga Anda untuk sementara waktu meninggalkan desa. Kata-kata itu menghantam Pak Ramli seperti petir di siang bolong. Ia menatap kepala desa dengan wajah tak percaya. Kami tidak punya tempat lain untuk pergi, Pak Kades. Di mana kami akan tinggal? Kami tidak punya apa-apa selain rumah ini. Kepala desa tampak ragu sejenak, tetapi ia menghela napas panjang. Saya mengerti situasi Anda, Pak Ramli. Tapi kami harus memikirkan seluruh desa. Jika Anda tetap di sini, warga lain akan merasa terancam. Pak Ramli tidak bisa membantah lagi. Dengan berat hati, ia mengangguk, menyadari bahwa tidak ada gunanya melawan. Kami akan pergi, katanya pelan, suaranya hampir tenggelam dalam desakan tangis. Malam itu, keluarga kecil mereka mulai mengemasi barang-barang mereka. Suri, yang tidak sepenuhnya mengerti apa yang sedang terjadi, membantu mengumpulkan pakaian dan peralatan rumah tangga. Ia hanya tahu bahwa keluarganya harus meninggalkan rumah mereka, tempat yang selama ini menjadi pusat kebahagiaan mereka. Lintang dan Genta tampak gelisah, seolah memahami situasi yang sedang terjadi. Genta menggonggong pelan, sementara Lintang meringkik seolah mencoba menenangkan Suri. Meski situasi terasa sangat berat, keluarga itu tahu bahwa mereka harus tetap bersama untuk melewati cobaan ini. Setelah diusir dari desa, keluarga Pak Ramli memutuskan untuk tinggal di sebuah gubuk tua di pinggiran hutan. Gubuk itu sebelumnya adalah tempat penyimpanan alat-alat pertanian yang sudah lama tak terpakai. Meskipun kecil dan kumuh, mereka tidak punya pilihan lain. Setiap hari terasa seperti perjuangan berat untuk keluarga kecil itu. Pak Ramli tetap mencoba menjual hasil panen yang tersisa di kebun mereka, meskipun kondisinya sudah tidak sebaik dulu.
Ia membawa keranjang berisi sayur-sayuran ke pasar desa, berharap masih ada orang yang mau membelinya. Namun, kenyataan yang dihadapinya jauh lebih pahit. Ketika ia tiba di pasar, tatapan sinis dan bisik-bisik warga langsung menyambutnya. "Itu dia, Pak Ramli. Hati-hati, jangan sampai dia mendekat. Nanti kita kena penyakit kulit juga," ibisik seorang pedagang sambil memalingkan wajah. Pak Ramli pura-pura tidak mendengar, tetapi hatinya sakit mendengar komentar seperti itu. Ia mencoba tetap tersenyum saat menawarkan dagangannya, tetapi hampir tidak ada yang tertarik. "Pak, saya mau beli sayur bayam ini," kata seorang pembeli, seorang ibu muda yang tampak ragu. Namun, ketika Pak Ramli menyerahkan bayam itu, si ibu buru-buru menarik tangannya. "Ah, maaf, saya lupa, saya sudah punya bayam di rumah," katanya tergesa-gesa sebelum pergi tanpa menoleh. Hari itu, Pak Ramli pulang dengan keranjang yang masih penuh. Hasil panennya tak laku sedikit pun. Ketika ia tiba di gubuk, Suri yang sedang menunggu di depan pintu langsung berlari menghampirinya. "Ayah, bagaimana? Apa ayah bisa menjual sayurnya?" tanya Suri penuh harap. Pak Ramli hanya menggeleng pelan, mencoba menyembunyikan kekecewaannya. "Belum, Nak. Mungkin besok akan lebih baik," jawabnya sambil mengusap kepala putrinya. Namun, keadaan tidak membaik. Hari demi hari, usaha mereka untuk bertahan hidup semakin sulit. Bu Mirah, yang kondisinya semakin melemah karena penyakit kulitnya, hanya bisa duduk di pojok gubuk, berusaha membantu dengan menjahit pakaian-pakaian lama yang bisa dijual, meskipun hasilnya tidak seberapa. Gosip tentang keluarga mereka terus menyebar. Ada yang mengatakan bahwa penyakit kulit mereka adalah kutukan karena dosa masa lalu. Beberapa warga bahkan mulai menyebut mereka sebagai pembawa sial. Sejak mereka sakit, panen di desa menurun. "Mungkin mereka adalah tanda buruk bagi kita," kata salah satu warga kepada tetangganya. Pak Ramli dan Bu Mirah mendengar kabar itu dari Bu Janah, satu-satunya warga yang masih berbaik hati dan sesekali mengunjungi mereka. "Saya tidak percaya dengan omongan mereka, Pak Ramli. Tapi, saya harus jujur, keadaan di desa memang semakin sulit. Orang-orang mulai menghubungkan semua hal buruk dengan kehadiran keluarga Anda," kata Bu Janah dengan nada penuh simpati. Mendengar itu, Pak Ramli merasa hancur. Bukan hanya ia kehilangan penghasilan dan tempat tinggal, tetapi sekarang keluarganya dianggap sebagai sumber masalah oleh desa yang selama ini menjadi tempat tinggal mereka. "Kami tidak pernah bermaksud membawa masalah bagi siapapun," kata Pak Ramli dengan suara bergetar. "Kami hanya ingin hidup tenang." Suri yang mendengar percakapan itu diam-diam menangis di pojok gubuk. Meskipun masih kecil, ia mulai menyadari betapa berat beban yang harus ditanggung keluarganya. Ia merasa marah dan sedih karena orang-orang di desa yang dulu ramah kini berubah menjadi dingin dan kejam. Bu Mirah mencoba menghibur putrinya, meskipun ia sendiri merasa putus asa. "Nak, jangan menangis. Kita adalah keluarga yang kuat. Selama kita bersama, kita bisa melewati ini semua," katanya sambil memeluk Suri erat. Namun, semangat Bu Mirah dan Pak Ramli mulai terkikis. Hasil kebun yang mereka tanam di dekat gubuk hanya cukup untuk bertahan hidup, dan itu pun tidak selalu mencukupi. Lintang dan Genta, yang biasanya ceria, tampak semakin kurus karena makanan yang semakin sulit didapat. Suatu malam, Pak Ramli duduk di luar gubuk, menatap langit yang gelap tanpa bintang. Ia memikirkan segala hal yang telah terjadi. Kehidupan sederhana dan bahagia yang dulu mereka miliki kini terasa seperti mimpi yang jauh. "Apa salahku, Tuhan?" bisiknya lirih. "Apa dosaku hingga kau beri cobaan seperti ini?" Ia tahu bahwa ia harus tetap kuat demi keluarganya, tetapi ia juga merasa terjebak dalam lingkaran penderitaan yang tak ada ujungnya. Setiap hari terasa seperti penghakiman yang tak pernah berakhir bagi keluarga Suri. Warga desa tidak lagi menyembunyikan ketidaksukaan mereka. Pandangan penuh kebencian dan bisik-bisik tajam terdengar setiap kali Pak Ramli atau Bu Mirah melewati jalan desa. Tidak ada yang berani terang-terangan mengusir mereka, tetapi sikap dingin itu jelas menunjukkan bahwa keluarga kecil ini tidak lagi diterima. Keadaan semakin sulit ketika kepala desa, Pak Ahmad, datang ke rumah mereka suatu pagi.
Pak Ahmad dikenal sebagai orang yang bijaksana, tetapi kali ini ia datang dengan wajah yang penuh kecanggungan. Ia mengetuk pintu pelan, dan Pak Ramli yang membukakan pintu. "Pak Ahmad, ada apa pagi-pagi begini?" ditanya Pak Ramli dengan nada ramah, meskipun ada nada gugup dalam suaranya. Pak Ahmad menghela napas panjang sebelum menjawab, Pak Ramli, saya datang untuk membicarakan sesuatu yang sulit. Saya harap Bapak dan keluarga bisa mengerti." Pak Ramli mengangguk, meskipun firasat buruk sudah menghantui pikirannya. Ia mempersilakan Pak Ahmad duduk di ruang tamu kecil mereka. Bu Mirah dan Suri ikut duduk, menunggu apa yang akan dikatakan. Pak Ahmad mulai berbicara, mencoba memilih kata-kata sehalus mungkin. "Begini, Pak Ramli. Warga desa semakin khawatir dengan kondisi Bapak sekeluarga. Mereka takut penyakit ini bisa menular dan membawa dampak buruk bagi desa. Saya tahu ini tidak adil, tetapi saya harus mempertimbangkan keselamatan warga lainnya." Pak Ramli menundukkan kepala, menyadari kemana arah pembicaraan ini. "Jadi, apa yang Bapak ingin kami lakukan?" ditanyanya dengan suara bergetar. Pak Ahmad terlihat semakin canggung. "Saya mohon maaf, Pak Ramli. Tetapi, saya pikir sebaiknya Bapak dan keluarga untuk sementara waktu meninggalkan desa. Tidak jauh, mungkin ke pondok di pinggir hutan. Tempat itu bisa menjadi tempat tinggal sementara sampai keadaan membaik." Ucapan itu seperti petir yang menyambar di siang bolong. Bu Mirah terkejut, dan Suri menggenggam tangan ibunya erat-erat, merasa ketakutan. Pak Ramli, meskipun hatinya hancur, mencoba tetap tenang. "Kami sudah tinggal di sini bertahun-tahun, Pak Ahmad. Kami tidak pernah berniat menyusahkan siapapun. Kami hanya ingin hidup dengan tenang." "Saya tahu, Pak Ramli," jawab Pak Ahmad dengan nada menyesal. "Tapi tekanan dari warga semakin besar. Kalau Bapak tidak pergi, saya khawatir akan ada hal-hal yang lebih buruk terjadi. Saya mohon, ini demi kebaikan kita semua." Pak Ramli terdiam lama. Ia tahu Pak Ahmad sebenarnya tidak ingin melakukan ini, tetapi ia juga tahu bahwa kepala desa itu tidak punya pilihan lain. Dengan berat hati, ia mengangguk. "Baiklah, Pak Ahmad. Kalau ini yang terbaik untuk semua orang, kami akan pergi." Setelah Pak Ahmad pergi, suasana di rumah menjadi sunyi. Tidak ada yang berbicara, tetapi kesedihan terpancar dari wajah mereka. Suri akhirnya memecah keheningan dengan suaranya yang kecil. "Ayah, kita benar-benar harus pergi." Pak Ramli mengangguk, lalu mendekap Suri dengan penuh kasih sayang. "Kita harus kuat, Nak. Tidak apa-apa. Selama kita bersama, kita bisa melewati ini." Malam itu, keluarga kecil itu mulai berkemas. Mereka hanya membawa barang-barang yang paling penting, beberapa pakaian, peralatan masak sederhana, dan makanan yang tersisa. Lintang dan Genta, yang selalu setia, ikut bersama mereka. Suri berusaha keras menahan tangisnya saat melihat rumah mereka untuk terakhir kalinya. Rumah itu penuh dengan kenangan indah, tetapi kini harus ditinggalkan. Keesokan paginya, mereka berjalan meninggalkan desa dengan langkah berat. Tidak ada yang mengantar mereka, kecuali Pak Ahmad yang berdiri di depan rumahnya dengan wajah penuh rasa bersalah. Beberapa warga hanya mengintip dari jendela, tidak berani keluar. Perjalanan menuju pondok di pinggir hutan terasa panjang dan melelahkan. Jalan setapak yang mereka lalui penuh dengan ranting dan batu-batu tajam. Suri menggenggam tangan ayahnya erat-erat, sementara Bu Mirah mencoba menahan rasa sakit di kakinya yang lecet. Lintang dan Genta berjalan di samping mereka, seolah-olah mengerti kesedihan yang dirasakan keluarga itu. Ketika akhirnya mereka tiba di pondok, suasana terasa sunyi dan menyeramkan. Pondok itu kecil dan sudah lama tidak digunakan. Atapnya berlubang di beberapa tempat, dan pintu kayunya hampir terlepas dari engsel. Namun, inilah satu-satunya tempat yang mereka miliki sekarang. Pak Ramli segera membersihkan bagian dalam pondok, sementara Bu Mirah mencoba menyiapkan makanan dari bahan-bahan yang mereka bawa. Suri membantu dengan apa yang bisa ia lakukan, meskipun hatinya dipenuhi kesedihan. Malam itu, mereka duduk di sekitar api kecil yang dibuat di depan pondok.
Pak Ramli berusaha menghibur keluarganya dengan cerita-cerita lucu dari masa lalu, meskipun tawa mereka terdengar hambar. "Mulai sekarang, ini akan menjadi rumah kita," kata Pak Ramli dengan suara penuh tekad. "Kita mungkin jauh dari desa, tetapi kita masih punya satu sama lain. Selama kita bersama, kita bisa melewati semuanya." Bu Mirah dan Suri mengangguk, meskipun air mata mengalir di pipi mereka. Mereka tahu hidup tidak akan mudah, tetapi mereka juga tahu bahwa mereka harus tetap kuat demi keluarga kecil mereka. Hari-hari pertama tinggal di tengah hutan menjadi ujian besar bagi keluarga kecil itu. Pondok kecil yang mereka tinggali tidak lebih dari sekadar tempat berteduh dengan dinding kayu yang mulai lapuk dan atap bocor. Malam pertama terasa panjang, dingin, dan penuh dengan suara-suara asing dari dalam hutan. Suri menggigil di dekat perapian kecil yang dibuat oleh ayahnya, sementara Bu Mirah terus berjaga-jaga jika ada bahaya yang mengintai. Ketika pagi tiba, pekerjaan menanti tanpa henti. Pak Ramli bangun lebih awal untuk memperbaiki bagian pondok yang rusak. Dengan bantuan Lintang, kudanya yang setia, ia mengangkut kayu dari hutan sekitar untuk memperkuat dinding dan memperbaiki atap. Suri dan ibunya membantu dengan mengumpulkan dedaunan lebar untuk menutup bagian atap yang bocor. Lintang, yang sebelumnya hanya digunakan untuk membantu membawa hasil panen, kini menjadi sahabat yang sangat berharga. Ia mengangkut kayu bakar, menarik ember berisi air dari sungai, dan bahkan membawa Suri saat mereka harus menjelajahi hutan untuk mencari buah-buahan liar. Di sisi lain, Genta, anjing peliharaan keluarga, menjadi penjaga yang tak kenal lelah. Ia menggonggong setiap kali mendengar suara mencurigakan di malam hari, menjaga keluarga itu dari bahaya yang mungkin datang. Hari-hari yang penuh perjuangan. Hutan adalah tempat yang penuh misteri. Bu Mirah, yang biasanya hanya bekerja di kebun, kini harus beradaptasi dengan memasak di atas tungku sederhana yang mereka buat dari batu-batu sungai. Tidak ada lagi kemewahan seperti panci besar atau alat dapur modern, mereka hanya menggunakan apa yang ada di sekitar mereka. Namun, di balik kesulitan, ada rasa syukur yang tetap tumbuh. Setiap kali Bu Mirah berhasil memasak sepanci kecil nasi atau sayuran yang mereka temukan di hutan, itu terasa seperti kemenangan kecil. Suri, meskipun baru berusia belasan tahun, menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Ia belajar cara memetik buah yang aman untuk dimakan, mengenali jejak hewan, dan membantu ayahnya mencari kayu bakar. Genta sering menemaninya saat ia menjelajahi hutan. Anjing itu tak hanya menjadi pelindung, tetapi juga teman yang membuat Suri merasa tidak sendirian. Namun, hutan juga penuh dengan bahaya. Suatu hari, ketika Pak Ramli sedang mencari kayu di bagian hutan yang lebih jauh, Suri dan ibunya mendengar suara langkah berat di luar pondok. Ketika mereka mengintip dari celah pintu, mereka melihat seekor babi hutan besar yang sedang berkeliaran di dekat pondok. Genta segera menggonggong keras, membuat babi hutan itu kabur. Namun, kejadian itu membuat mereka semakin waspada. Hutan ini bukan tempat yang bisa dianggap remeh. Lintang dan Genta, pahlawan yang setia. Suatu sore, ketika Suri dan Bu Mirah sedang mencari jamur di dekat sungai, mereka terpisah dari Lintang dan Genta. Tiba-tiba, awan gelap berkumpul, dan hujan deras turun tanpa peringatan. Suri mencoba melindungi ibunya dengan daun besar yang mereka temukan, tetapi jalanan menjadi licin, dan arus sungai mulai naik dengan cepat. Mereka berdua berusaha mencari jalan kembali ke pondok, tetapi rasa panik mulai menyelimuti. Saat itu, suara ringkikan Lintang terdengar dari kejauhan. Kuda itu berlari ke arah mereka, dengan Genta menggonggong di belakangnya. Seolah-olah memahami bahaya yang dihadapi Suri dan Bu Mirah, Lintang membiarkan Suri naik ke punggungnya, sementara Genta terus menggiring mereka ke arah yang benar. Dengan bantuan kedua hewan itu, mereka berhasil kembali ke pondok dengan selamat. Pak Ramli, yang baru saja kembali dari mencari kayu, langsung memeluk Suri dan Bu Mirah dengan penuh rasa lega. Lintang dan Genta menyelamatkan kalian, katanya dengan mata berkaca-kaca. Momen itu membuat mereka semakin menyadari betapa berharganya kehadiran kedua hewan setia itu dalam hidup mereka. Kesepian yang menggigit. Meskipun kehidupan di hutan membuat mereka lebih kuat, kesepian adalah musuh terbesar yang harus mereka lawan. Tidak ada tetangga untuk diajak berbincang, tidak ada pasar untuk dikunjungi,
dan tidak ada keramaian desa yang dulu menjadi bagian dari kehidupan mereka. Suri sering merasa rindu pada teman-temannya di desa, tetapi ia tahu bahwa mereka tidak akan diterima lagi di sana. Bu Mirah mencoba mengisi kesepian itu dengan bercerita tentang masa lalu, tentang hari-hari indah ketika Suri masih kecil, dan bagaimana ia dan Pak Ramli jatuh cinta. Pak Ramli, meskipun jarang mengungkapkan perasaannya, sering duduk di depan pondok sambil memandang ke arah desa. "Aku hanya ingin kita bisa hidup normal lagi," igumamnya suatu malam, ketika ia berpikir Suri dan Bu Mirah sudah tertidur. Namun, Suri yang mendengar kata-kata itu diam-diam berdoa dalam hati agar suatu hari keluarganya bisa menemukan kebahagiaan lagi, meskipun di tempat yang jauh dari desa. Harapan di tengah kesulitan. Hari demi hari berlalu, dan keluarga kecil itu mulai menemukan ritme baru dalam kehidupan mereka di hutan. Meskipun sulit, mereka belajar untuk bertahan. Setiap malam, di sekitar perapian kecil, mereka berbicara tentang harapan-harapan mereka. Suri bermimpi suatu hari bisa kembali ke desa tanpa rasa takut. Pak Ramli berharap bisa menggarap ladang seperti dulu, dan Bu Mirah hanya ingin keluarganya tetap bersama. Hutan, dengan segala tantangannya, mengajarkan mereka arti kebersamaan dan kekuatan untuk terus bertahan. Lintang dan genta menjadi simbol harapan mereka, mengingatkan mereka bahwa selama mereka memiliki cinta dan kesetiaan, mereka bisa melewati apapun yang menghadang. Meski kehidupan di hutan jauh dari sempurna, mereka mulai menerima bahwa ini adalah babak baru dalam hidup mereka, dan mereka bertekad untuk menjalaninya dengan keberanian dan harapan yang tak pernah padam. Hari-hari di hutan menjadi semakin berat. Pak Ramli dan Bu Mirah, yang sebelumnya masih mampu bekerja meskipun dengan kondisi tubuh yang melemah, kini terbaring lemah di pondok mereka. Penyakit kulit yang mereka derita semakin parah. Kulit mereka tampak mengelupas, merah, dan berair. Rasa sakit yang luar biasa membuat mereka sulit bergerak, bahkan untuk sekadar duduk. Pak Ramli sering batuk-batuk keras di malam hari, suaranya terdengar berat dan menyakitkan. Bu Mirah, meski berusaha menyembunyikan rasa sakitnya, sering terlihat menangis diam-diam. Keduanya merasa bersalah karena tidak bisa menjaga Suri dengan baik. Namun, mereka juga tahu bahwa anak perempuan mereka memiliki kekuatan yang luar biasa untuk usianya. Suri yang belajar mandiri. Suri, meski baru berusia 10 tahun, harus mengambil alih tanggung jawab untuk menjaga keluarganya. Setiap pagi, ia bangun lebih awal dari biasanya. Dengan bantuan Lintang, ia berjalan ke sungai untuk menimba air. Suri mengisi ember-ember kecil yang kemudian diangkut oleh Lintang ke pondok. Setelah itu, ia pergi ke hutan untuk memetik buah-buahan liar seperti pisang, durian, atau mangga hutan. Kadang-kadang, ia juga mencari jamur yang aman untuk dimakan, meskipun selalu ada risiko menemukan yang beracun. Anak kecil itu juga belajar berburu dengan bantuan genta. Anjing setia itu seringkali berhasil menangkap burung kecil atau kelinci hutan, yang kemudian dimasak oleh Suri untuk makanan sehari-hari. Meskipun makanannya sederhana, ia selalu berusaha memastikan bahwa ayah dan ibunya makan lebih dulu sebelum dirinya. Perjuangan merawat orang tua. Merawat kedua orang tuanya adalah tantangan besar. Suri harus membersihkan luka-luka di kulit mereka setiap hari, meskipun ia tidak memiliki obat yang memadai. Air hangat dan daun-daunan yang ia kumpulkan dari hutan menjadi satu-satunya alat yang ia miliki. Ketika malam tiba, ia sering duduk di samping tempat tidur orang tuanya, memegang tangan mereka dan mencoba memberikan semangat. "Ayah, ibu, kalian harus sembuh," ia ucap Suri sambil menahan air mata. "Aku ingin kita bisa kembali ke desa suatu hari nanti." Pak Ramli hanya bisa tersenyum lemah. "Kamu anak yang kuat, Suri. Ayah bangga padamu," bisiknya, sebelum terbatuk-batuk lagi. Bu Mirah memeluk Suri dengan sisa tenaga yang ia miliki. "Maafkan ibu karena tidak bisa menjaga kamu dengan baik, nak. Kamu terlalu kecil untuk menanggung semua ini." Namun, Suri selalu menjawab dengan penuh semangat. "Tidak apa-apa, Bu. Kita akan melewati ini bersama." Kesepian yang mencekam. Meskipun Suri berusaha kuat, kesepian seringkali menghantamnya. Tidak ada teman untuk diajak berbicara, tidak ada suara anak-anak lain yang bermain, hanya suara hutan yang kadang menenangkan tetapi seringkali mencekam.
Malam-malam terasa panjang, terutama ketika ia mendengar suara hewan buas di luar pondok. Kadang-kadang, ia menangis dalam diam, berharap ada seseorang yang datang membantu mereka. Namun, setiap kali ia merasa hampir menyerah, Genta dan Lintang menjadi penghibur. Anjing itu selalu duduk di dekatnya, seolah-olah memahami apa yang dirasakannya. Sementara Lintang sering meringkik pelan, seakan ingin mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Harapan di tengah kesulitan. Suri tahu bahwa ia tidak bisa menyerah. Ia mulai mengingat cerita-cerita ibunya tentang tanaman obat yang mungkin bisa membantu penyakit orang tuanya. Suatu hari, ia memutuskan untuk mencari daun-daunan yang pernah disebut ibunya. Dengan membawa keranjang kecil, ia menjelajahi hutan lebih jauh dari biasanya, meskipun rasa takut menyelimutinya. Ketika ia kembali dengan membawa beberapa tanaman, ia mencoba mengolahnya dengan cara sederhana yang pernah diajarkan ibunya. Ia merebus daun-daunan itu untuk membuat air rendaman yang ia gunakan untuk membersihkan luka orang tuanya. Meskipun tidak banyak perubahan yang terlihat, ia tidak berhenti berusaha. Cinta yang menguatkan. Pak Ramli dan Bu Mirah, meskipun lemah, merasa sangat bangga pada Suri. Mereka seringkali terharu melihat betapa kerasnya anak mereka berjuang untuk menjaga mereka. Dia seperti cahaya kecil di tengah gelap, kata Bu Mirah kepada suaminya suatu malam. Pak Ramli mengangguk pelan. Kalau bukan karena Suri, mungkin kita sudah menyerah. Meski kondisi mereka memburuk, cinta yang tumbuh di tengah keluarga itu menjadi kekuatan yang luar biasa. Mereka tahu bahwa selama mereka tetap bersama, mereka bisa bertahan menghadapi apapun. Hari itu dimulai seperti pagi-pagi sebelumnya. Embun masih menempel di daun-daun di sekitar pondok, dan kicauan burung terdengar samar dari kejauhan. Suri bangun lebih awal, seperti biasa, untuk menimba air di sungai kecil yang tidak jauh dari pondok. Ia membawa ember kecilnya sambil ditemani oleh Genta yang setia berjalan di sampingnya. Ketika kembali ke pondok, Suri merasa ada sesuatu yang berbeda. Suasana terasa lebih sunyi dari biasanya, bahkan suara batu Pak Ramli yang biasanya terdengar di pagi hari tidak ada. Hati kecilnya mulai diliputi rasa takut, tetapi ia berusaha mengabaikannya. Ia berjalan pelan ke dalam pondok dan mendekati tempat tidur ayahnya. Perpisahan dengan sang ayah. Saat Suri melihat wajah ayahnya, ia tahu sesuatu telah berubah. Pak Ramli terbaring diam dengan mata yang terpejam, napasnya tidak lagi terdengar. Tangannya yang biasanya hangat terasa dingin saat Suri menggenggamnya. Ayah, dipanggil Suri dengan suara gemetar, mencoba membangunkan ayahnya. Namun, tidak ada jawaban. Genta, yang berdiri di samping Suri, mulai merengek pelan seolah-olah mengerti apa yang sedang terjadi. Air mata Suri mengalir tanpa henti. Tubuh kecilnya gemetar, tetapi ia berusaha menahan isakannya agar tidak membangunkan ibunya. Ayah, jangan tinggalkan kami, aku masih membutuhkanmu, bisiknya sambil memeluk tubuh ayahnya yang tak bernyawa. Ketika ia akhirnya memberanikan diri untuk memeriksa ibunya, Bu Mirah terlihat terlalu lemah untuk berkata apa-apa. Matanya basah oleh air mata, dan ia hanya bisa memandang Suri dengan penuh kesedihan. Maafkan ibu, nak. Ibu tak bisa melakukan apa-apa, ia ucapnya pelan dengan suara yang hampir tak terdengar. Kesedihan bertambah. Hari berikutnya, setelah menguburkan ayahnya dengan bantuan Lintang yang membawakan kayu untuk menggali tanah, Suri kembali ke pondok. Ia terus menjaga ibunya yang kini semakin melemah. Ia memberi ibunya air dan makanan seadanya, berharap itu bisa memberi kekuatan. Namun, tubuh Bu Mirah tampak semakin kurus dan wajahnya kehilangan sinar kehidupan. Beberapa malam kemudian, di tengah dinginnya hutan, Bu Mirah menggenggam tangan Suri. Suri, kamu harus kuat. Ibu dan ayah selalu mencintaimu. Ingatlah itu, katanya sebelum akhirnya memejamkan mata untuk selama-lamanya. Suri memeluk ibunya erat, air mata tak terbendung membasahi pipinya. Ia merasa seperti kehilangan seluruh dunia. Kesepian yang menyiksa. Kini, Suri benar-benar sendiri. Di usia yang sangat muda, ia harus menghadapi kenyataan pahit bahwa kedua orang tuanya telah tiada. Kesunyian di hutan terasa semakin mencekam, tidak ada lagi suara ibu atau ayahnya yang menemaninya.
Hanya ada Lintang dan Genta yang tetap berada di sisinya, seolah mengerti betapa rapuhnya Suri saat itu. Setiap malam, Suri memeluk tubuh Genta untuk mencari kehangatan, sementara Lintang berdiri berjaga di depan pondok. Ia sering memandang ke langit, mencari bintang-bintang yang mungkin bisa memberinya harapan. "Ayah, Ibu, aku rindu kalian," bisiknya dalam gelap, suaranya tertahan oleh isak tangis. Kekuatan dari kesetiaan. Di tengah kesedihannya, Suri menyadari bahwa ia tidak benar-benar sendirian. Lintang dan Genta terus menunjukkan kesetiaan mereka. Suatu pagi, ketika Suri terlalu lemah untuk pergi ke sungai, Genta datang membawa seekor kelinci kecil hasil buruannya dan meletakkannya di dekat Suri. Suri tersenyum tipis, meski air mata masih menggenang di matanya. "Sekarang hanya kita bertiga," katanya sambil mengelus kepala Genta. "Kita harus bertahan. Ayah dan Ibu pasti ingin aku tetap kuat." Lintang meringkik pelan, seolah mengiyakan kata-kata Suri. Ia merasa ada secercah harapan dalam hubungan yang ia miliki dengan kedua hewan itu. Dalam kesedihan mendalamnya, cinta dan kesetiaan dari Lintang dan Genta menjadi alasan bagi Suri untuk terus bertahan. Langkah baru di tengah kesedihan. Setelah beberapa hari menangis dan meratapi nasibnya, Suri mulai menyadari bahwa ia harus melanjutkan hidup, meski tanpa orang tuanya. Ia mulai merapikan pondok, mengatur kembali rutinitas hariannya, dan merawat Lintang serta Genta dengan penuh kasih sayang. Mereka kini menjadi keluarganya yang baru. Di tengah hutan yang sunyi, Suri mulai menemukan kekuatan dari dalam dirinya. Hari-hari di hutan berlalu dengan perlahan, membawa Suri ke dalam ritme baru kehidupannya. Tanpa bimbingan orang tua, gadis kecil itu harus mengandalkan naluri dan kekuatan hewan-hewannya untuk bertahan hidup. Lintang, kuda yang kuat dan setia, menjadi alat bantu utamanya. Setiap pagi, ia mengikat keranjang kecil ke punggung Lintang dan berjalan menyusuri hutan untuk mencari buah-buahan liar, daun-daunan, dan kayu bakar. Genta, anjing yang penuh keberanian, selalu berjalan di sampingnya, mengendus-endus tanah untuk mencari jejak hewan buruan atau menandai bahaya. Mempelajari bahasa alam. Suri perlahan mulai memahami bahasa alam. Ia belajar mengenali suara burung sebagai peringatan, arah angin sebagai penunjuk waktu, dan warna daun untuk menentukan mana yang bisa dimakan dan mana yang beracun. Malam-malam di hutan mengajarinya untuk mendengarkan dengan teliti, membedakan suara langkah hewan yang lewat dari ancaman seperti ular atau binatang buas lainnya. Namun, meski ia bertahan, kehidupan ini mulai mengubah dirinya. Suri tak lagi menjadi gadis kecil desa yang dulu ceria. Ia menjadi pendiam, lebih tajam dalam insting, dan sering menghabiskan waktu dalam keheningan. Matanya yang dulu penuh kebahagiaan kini memancarkan kehati-hatian, layaknya makhluk liar yang siap melindungi diri kapan saja. Ketergantungan pada Lintang dan Genta. Lintang menjadi penghubung antara masa lalu Suri dan kehidupannya yang baru. Kuda itu tak hanya membantunya membawa barang, tetapi juga memberi rasa aman. Ketika malam tiba dan rasa takut menyergap Suri, ia sering bersandar pada tubuh Lintang, memeluk lehernya, dan membisikkan kerinduan pada kedua orang tuanya. Sementara itu, Genta memainkan peran sebagai pelindung. Suatu malam, saat Suri sedang tidur di dalam pondok kecilnya, Genta tiba-tiba menggonggong keras. Suri terbangun dan mendengar suara dedaunan yang bergerak. Dengan keberanian yang tak biasa, Genta menghadang seekor harimau yang mendekat ke pondok mereka. Gonggongannya membuat harimau itu mundur, dan Suri menyadari bahwa tanpa Genta, ia mungkin sudah kehilangan nyawanya malam itu. "Terima kasih, Genta," bisik Suri sambil mengelus kepala anjing itu, air matanya jatuh membasahi bulu Genta. "Aku tak tahu apa yang akan kulakukan tanpamu." Kehidupan yang mulai beradaptasi. Hari demi hari, Suri semakin terbiasa dengan rutinitas barunya. Ia membuat perangkap sederhana untuk menangkap kelinci atau burung kecil, sesuatu yang ia pelajari dengan memperhatikan cara Genta berburu. Ia juga mulai menggunakan ranting dan batu untuk membuat alat-alat sederhana seperti tombak dan cangkul kecil. Namun, di balik semua itu, ada sisi kemanusiaannya yang mulai terkikis. Ia jarang berbicara, bahkan pada dirinya sendiri. Wajahnya sering tertutup debu, rambutnya mulai kusut karena jarang diurus, dan tubuhnya lebih kurus dari sebelumnya.
Suri tak lagi memikirkan hal-hal seperti cermin atau pakaian bersih. Baginya, satu-satunya yang penting adalah bertahan hidup. Kesulitan yang mengubahnya. Musim hujan datang, membawa tantangan baru bagi Suri. Hujan lebat membuat pondok kecilnya bocor, memaksanya untuk berlindung di bawah pepohonan lebat. Ia harus menggali parit kecil di sekitar pondok untuk mencegah air masuk. Pada malam-malam tertentu, dingin yang menusuk membuatnya sulit tidur, tetapi ia bertahan dengan memeluk Genta dan membungkus tubuhnya dengan daun-daunan kering. Rasa lapar sering menjadi teman tak diundang. Kadang, ia harus berhari-hari tanpa makanan yang layak, hanya mengunyah akar-akaran pahit yang ia temukan. Namun, setiap kali ia merasa hampir menyerah, Lintang dan Genta menjadi sumber kekuatannya. "Aku masih punya kalian," katanya pada kedua hewan itu suatu malam. "Selama kita bersama, aku yakin kita bisa melewati semua ini." Perubahan yang tak terelakkan. Hidup di hutan perlahan mengubah Suri menjadi bagian dari alam itu sendiri. Gerak-geriknya menjadi lebih gesit, tatapannya lebih tajam, dan ia bisa merasakan bahaya bahkan sebelum melihatnya. Suatu hari, saat berjalan di hutan, ia berhenti tiba-tiba. Genta berdiri di sampingnya, bulunya berdiri tegak, tanda bahwa ada sesuatu di depan. Suri memegang tombaknya dengan erat dan mendapati seekor ular besar melintang di jalannya. Dengan keberanian yang luar biasa, ia menunggu hingga ular itu pergi sebelum melanjutkan perjalanannya. Namun, perubahan ini juga membawa perasaan kehilangan. Ia merasa seperti sedang kehilangan sisi kemanusiaannya. Ia hampir tidak ingat bagaimana rasanya duduk di meja makan bersama keluarganya, mendengar suara tawa ibunya, atau melihat senyum ayahnya. Kehidupan Suri kini hanya tentang bertahan, tidak lebih. Harapan kecil di tengah kesulitan. Meskipun demikian, Suri menemukan keindahan di tengah kerasnya kehidupan ini. Ia melihat bagaimana alam bekerja dalam harmoni, bagaimana setiap makhluk memiliki perannya masing-masing. Ia belajar menghargai hujan karena memberi air, meskipun ia harus berjuang melawan dinginnya. Ia menghormati matahari karena memberi kehangatan, meskipun kadang terlalu terik. Alam tidak pernah jahat, dipikirnya suatu hari saat duduk di bawah pohon besar, memandangi Genta dan Lintang yang sedang beristirahat. "Aku hanya harus belajar untuk menjadi bagian darinya." Hari-hari terus berjalan, dan Suri semakin menyatu dengan kehidupannya di hutan. Namun, jauh di dalam hatinya, ia masih menyimpan harapan bahwa suatu hari, kehidupannya akan berubah, waktu seolah tak lagi berarti bagi Suri. Tahun-tahun berlalu tanpa ia sadari. Kini, Suri bukan lagi gadis kecil yang rapuh. Ia tumbuh menjadi sosok remaja yang kuat, lincah, dan tak kenal takut. Namun, perubahan itu datang dengan harga yang besar. Kemampuan berbicaranya semakin berkurang karena tidak pernah digunakan. Ia hanya mengeluarkan suara-suara pendek, lebih sering berupa gumaman atau desisan untuk berkomunikasi dengan Lintang dan Genta. Bahasa isyarat dengan hewan. Dengan Genta, ia menggunakan isyarat tangan untuk memberi perintah atau meminta anjing itu mencari sesuatu. Sebuah gerakan kecil dengan jarinya sudah cukup untuk membuat Genta berlari ke arah yang ia maksud. Dengan Lintang, ia hanya perlu mengusap leher atau menepuk tubuhnya untuk memberi aba-aba. Mereka memahami satu sama lain tanpa kata-kata. Ada malam-malam di mana Suri duduk di depan api kecil, mencoba mengingat bagaimana suara orang tuanya dulu terdengar. Namun, setiap kali ia mencoba berbicara, suaranya terdengar serak dan asing, seperti bukan miliknya. Ia akhirnya menyerah, meyakini bahwa berbicara bukan lagi sesuatu yang penting dalam hidupnya. Kehidupan yang semakin liar. Suri mulai menunjukkan perilaku yang menyerupai binatang. Ia mengendus udara untuk mencari tanda bahaya atau keberadaan makhluk lain. Indera penciumannya menjadi sangat tajam, seperti anjing liar yang mengandalkan bau untuk bertahan hidup. Gerakannya juga menjadi sangat lincah, melompat di antara pepohonan atau berlari tanpa suara di atas tanah hutan yang lembab. Bahkan caranya makan berubah. Ia lebih sering menggunakan tangannya, menggigit buah-buahan atau daging tanpa peduli pada tata cara yang dulu diajarkan ibunya. Ia merasa lebih nyaman makan sambil duduk di tanah, bersama Genta yang selalu di sisinya. Hubungan dengan alam.
Alam menjadi rumah sekaligus keluarganya. Ia tahu mana pohon yang memberikan buah termanis, mana sungai yang airnya paling jernih, dan mana gua yang bisa menjadi tempat perlindungan saat badai datang. Suri hidup selaras dengan hutan, tetapi itu juga membuatnya semakin terpisah dari sisi kemanusiaannya. Ia sering mengamati perilaku hewan-hewan di sekitarnya dan meniru mereka. Suatu hari, saat ia melihat seekor burung elang sedang berburu ikan di sungai, ia mempelajari cara burung itu menukik dengan presisi. Beberapa hari kemudian, ia menggunakan teknik serupa untuk menangkap ikan dengan tombak kayu yang dibuatnya sendiri. Hilangnya identitas manusia. Suatu hari, Suri menatap bayangannya di genangan air. Gadis yang ia lihat di pantulan itu hampir tidak ia kenali. Rambutnya panjang dan kusut, seperti ilalang liar. Wajahnya penuh dengan bekas luka kecil akibat duri dan cabang-cabang tajam. Kulitnya kecoklatan karena matahari, dan tubuhnya lebih kurus tetapi berotot karena kerja keras setiap hari. Ia mencoba mengingat siapa dirinya sebelum semua ini terjadi. Nama, Jesuri, masih ada dalam ingatannya, tetapi terasa asing, seperti nama orang lain. Ia menggali jauh ke dalam pikirannya, berusaha mengingat suara ibunya atau pelukan hangat ayahnya. Tetapi kenangan itu semakin kabur, seperti kabut yang sulit digapai. Konflik batin. Meskipun ia merasa nyaman dengan kehidupannya di hutan, ada saat-saat di mana Suri merasa ada yang hilang. Ia merasakan kehampaan di dalam hatinya, sebuah kerinduan yang tak bisa ia pahami. Setiap kali melihat Lintang dan Genta, ia merasa bersyukur karena mereka masih bersamanya. Tetapi ia juga tahu bahwa hubungan itu tak bisa sepenuhnya menggantikan keluarga yang telah ia kehilangan. Ia sering duduk di bawah pohon besar yang menjadi tempat favoritnya, memeluk lutut sambil menatap jauh ke hutan. Apa aku masih manusia? Pikirnya dalam diam. Namun, pertanyaan itu segera hilang, terkubur oleh kebutuhan untuk bertahan hidup di hari berikutnya. Ujian dari hutan. Suatu hari, ujian besar datang. Seekor macan kumbang hitam yang besar mendekati pondoknya saat malam tiba. Genta segera menggonggong, membangunkan Suri dari tidurnya. Ia dengan cepat meraih tombak kayunya dan berdiri di depan pondok. Macan kumbang itu menggeram, memperlihatkan taringnya. Genta mencoba menghalangi, tetapi Suri tahu anjing itu tak akan mampu melawan makhluk sebesar itu. Dengan keberanian yang telah ia latih selama bertahun-tahun, Suri mengeluarkan suara keras, menirukan raungan binatang buas untuk mengusir macan kumbang itu. Makhluk itu mundur beberapa langkah, tetapi tidak pergi. Suri memutuskan untuk mengambil langkah ekstrim. Ia menyalakan obor kecil dari bara api yang tersisa di pondoknya dan mengayunkannya ke arah macan kumbang. Cahaya dan panas dari api akhirnya membuat macan itu lari ke dalam gelap. Setelah ancaman itu berlalu, Suri jatuh terduduk di tanah, tubuhnya gemetar. Ia menyadari betapa tipis batas antara hidup dan mati di tempat ini. Namun, ia juga merasa bangga karena berhasil melindungi dirinya dan teman-temannya. Menjadi legenda hutan. Tanpa disadari, kehidupan Suri di hutan membuatnya menjadi semacam legenda. Para pemburu yang sesekali memasuki hutan berbicara tentang seorang gadis liar yang hidup seperti hewan, ditemani kuda dan anjing setianya. Mereka menyebutnya, Putri Hutan, atau anak alam. Namun, Suri tak peduli dengan apa yang mereka pikirkan. Baginya, hutan adalah satu-satunya rumah yang ia miliki sekarang. Dan meskipun ia hampir kehilangan sisi manusiawinya, ia tahu bahwa ia telah menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar, alam itu sendiri. Hidup Suri terus berjalan, seperti sungai yang tak pernah berhenti mengalir. Pada suatu pagi yang cerah, kelompok pemburu berangkat ke dalam hutan dengan tujuan berburu rusa yang banyak terlihat di daerah itu. Mereka biasa berjalan jauh di dalam hutan, mencari jejak dan merencanakan serangan diam-diam. Namun, pagi itu, mereka menemukan sesuatu yang jauh lebih mengejutkan daripada yang mereka duga. Di tengah hutan yang lebat, mereka melihat sosok seorang gadis yang berlari dengan lincah melalui celah-celah pepohonan, diiringi oleh seekor kuda dan anjing. Rambut gadis itu panjang dan kusut, matanya tampak tajam dan penuh kewaspadaan, seolah-olah dia bukan manusia biasa. Gerakannya lincah dan cepat, seolah terhubung dengan alam sekitarnya. "Siapa itu?" tanya salah satu pemburu dengan suara pelan.
Entah, jawab yang lain. Sepertinya dia tidak seperti gadis biasa. Lihatlah, dia berlari lebih cepat dari kita, dan bersama dua hewan itu, seolah-olah mereka bagian dari dia. Mereka memutuskan untuk mendekat secara perlahan, berharap bisa berbicara dengannya. Namun, saat mereka mulai melangkah lebih dekat, gadis itu tiba-tiba berhenti, menoleh, dan menatap mereka dengan mata yang penuh kewaspadaan. Ketegangan langsung terasa di udara. Suri, yang sudah terbiasa hidup sendiri dan terpisah dari manusia, merasakan adanya ancaman. Mata Suri berkedip tajam, dan tubuhnya merunduk sedikit, siap melarikan diri jika perlu. Ia tahu bagaimana caranya menghindari bahaya, bagaimana menyembunyikan diri di balik pepohonan, dan bagaimana melarikan diri tanpa meninggalkan jejak. Ia merasakan setiap gerakan tubuhnya diatur oleh naluri yang sudah tertanam dalam dirinya sejak lama. Namun, saat ia hendak berlari, Genta, anjing setianya, mendekat dan berdiri tegak di depan para pemburu, melolong keras untuk memberi peringatan. Kuda Lintang juga tidak jauh di belakangnya, siap untuk berlari jika Suri membutuhkan perlindungan. Pandangannya tak pernah lepas dari para pemburu yang mulai mendekat. Ketakutan menyelimutinya, dan Suri merasa jantungnya berdetak semakin kencang. Ia tahu bahwa dunia manusia adalah tempat yang asing baginya, dan ia tidak lagi memiliki kekuatan untuk melawan atau bertahan dalam pertemuan seperti ini. Melihat reaksi gadis itu, para pemburu mulai sadar bahwa gadis itu pasti telah lama hidup terasing dari peradaban. Penampilannya yang lusuh, sikapnya yang waspada, dan cara ia berlari dengan dua hewan yang begitu setia menunjukkan bahwa ia telah hidup bersama alam, jauh dari manusia. Ada sesuatu yang misterius tentang gadis itu, dan meskipun mereka merasa kasihan, mereka juga merasa takut dengan cara dia menjaga jarak dan menghindar. Gadis ini, dia sudah lama tidak bertemu manusia, bukan? Salah satu pemburu berbisik. Sepertinya begitu. Lihat saja perilakunya, jawab yang lain. Namun, dia membawa anjing dan kuda seperti teman sejatinya. Ada sesuatu yang aneh di sini. Kita harus berhati-hati. Suri, yang mulai merasa terpojok, memutuskan untuk tidak memberi mereka kesempatan lebih lanjut. Dengan gerakan cepat, ia melompat ke arah Lintang dan membalikkan tubuhnya untuk melarikan diri. Genta, yang selalu setia menemani, langsung mengikuti gerakan tubuh Suri dengan sigap. Pemburu-pemburu itu terkejut, namun mereka hanya bisa menatap gadis itu yang melarikan diri dengan kecepatan luar biasa, mengejutkan mereka dengan ketangkasan dan kelincahannya. "Ayo! Kejar!" teriak pemimpin pemburu, yang mulai menyadari bahwa mereka mungkin telah menemukan sesuatu yang luar biasa. Namun, mereka tidak tahu bahwa Suri bukanlah gadis biasa yang bisa mudah dikejar. Dalam beberapa detik, ia menghilang di balik pepohonan lebat, dan hanya suara riuh langkah kaki Genta dan Lintang yang terdengar, menghilang jauh ke dalam hutan. Kesimpulan pemburu. Setelah beberapa jam pengejaran yang sia-sia, kelompok pemburu akhirnya berhenti. Mereka berdiri terengah-engah, saling berpandangan tanpa kata. Mereka tahu bahwa gadis itu bukanlah orang biasa. Ada sesuatu yang berbeda padanya, sesuatu yang membuatnya menjadi bagian dari alam itu sendiri. Mereka akhirnya memutuskan untuk menghentikan pengejaran mereka dan kembali ke desa. "Saya rasa kita sudah cukup," kata pemimpin pemburu, suaranya penuh keraguan. Gadis itu adalah sesuatu yang lebih dari sekadar manusia. Mungkin kita tak seharusnya mengganggunya. Pemburu-pemburu lainnya mengangguk setuju. Mereka kembali dengan perasaan campur aduk, penuh rasa ingin tahu, tetapi juga rasa takut dan hormat. Mereka merasa telah menyaksikan sesuatu yang sangat unik, bahkan mistis, namun tak berani untuk mencari lebih jauh. Ada sesuatu yang tak bisa mereka jelaskan, sesuatu yang tidak bisa mereka ukur dengan akal sehat. Suri, kembali ke alam. Suri akhirnya berhenti berlari setelah beberapa jam, memastikan bahwa para pemburu tidak lagi mengejarnya. Ia bersembunyi di tempat yang aman, mengamati dari jauh gerakan-gerakan hutan yang familiar. Di sana, di tengah hutan yang sepi, ia merasa lebih tenang. Meski ia merasa sedikit cemas atas pertemuannya dengan manusia, ia tahu bahwa ia telah memilih jalannya sendiri,
jauh dari dunia yang dulu ia kenal. Dunia itu sudah terlalu asing, terlalu jauh dari dirinya yang sekarang. Hutan, Lintang, dan Genta adalah keluarga yang sebenarnya. Mereka yang selalu ada di sisinya, tanpa syarat. Dan meskipun manusia yang ditemuinya adalah orang asing, sesuatu di dalam hati Suri mengatakan bahwa mereka tidak akan pernah bisa memahami dirinya sepenuhnya. Cerita tentang Suri dan dua sahabat setianya, Lintang dan Genta, tersebar luas dan menjadi legenda yang tidak hanya dikenal oleh penduduk desa, tetapi juga oleh orang-orang dari desa-desa jauh yang mendengar kisahnya. Suri, sang gadis liar yang dibesarkan oleh kuda dan anjing, yang menjadi simbol kekuatan batin dan ketangguhan yang luar biasa. Meski bagi sebagian orang cerita ini terasa menyedihkan, sebuah kisah tentang kehilangan dan pengasingan, banyak pula yang mengagumi cara Suri bertahan hidup di tengah kerasnya alam liar. Ia menunjukkan bahwa meski segala sesuatu di dunia ini bisa berubah dengan cepat, ada satu hal yang tak akan pernah hilang, ketahanan hati manusia untuk bertahan, bahkan dalam kesendirian. Mereka yang mengenal kisah Suri mengatakan bahwa ia bukan hanya gadis yang telah kehilangan keluarganya, tetapi seorang pejuang yang memilih untuk hidup dengan cara yang berbeda, dengan membangun ikatan yang mendalam dengan alam dan hewan-hewan yang ada di sekitarnya. Lintang dan Genta bukan sekadar teman, tetapi bagian dari dirinya, penjaga yang melindungi dan teman yang membantunya bertahan di dunia yang keras dan tak menentu. Legenda Suri mengajarkan kita banyak hal. Bahwa meskipun hidup bisa sangat sulit dan penuh cobaan, kita selalu memiliki kemampuan untuk bangkit, beradaptasi, dan menemukan cara untuk hidup dengan damai meskipun di tengah-tengah kesendirian. Itulah yang membuat kisah Suri menjadi lebih dari sekadar cerita. Ia menjadi inspirasi tentang bagaimana menghadapi hidup dengan keberanian, keteguhan hati, dan rasa syukur terhadap alam yang memberi kita kesempatan untuk bertahan. Di mata orang-orang desa, Suri bukan lagi gadis kecil yang terpinggirkan, melainkan seorang pahlawan yang memilih jalannya sendiri, yang mengajarkan arti sebenarnya dari bertahan hidup, di luar batas-batas yang ditetapkan masyarakat. Kisahnya menjadi sebuah peringatan bagi kita semua untuk lebih menghargai alam, makhluk hidup di sekitarnya, dan kekuatan yang ada dalam diri kita untuk mengatasi setiap tantangan hidup.